warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya R.A. Heldani Nurjati dan saya Natania Zaria Safira ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait protokol jaringan mata kuliah jaringan komputer. Banyak protokol komunikasi komputer yang telah dikembangkan untuk membentuk jaringan komputer. Beberapa protokol yang umum antara lain Transmission Control Protocol atau TCP, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, User Diagram Protocol atau UDP, dan sebagainya. Nah, dengan banyaknya protokol komunikasi yang ada, protokol komunikasi dibutuhkan untuk mengawasi dan menganalisis informasi dari paket data apa saja yang sedang dikirim atau diterima pada lalu lintas jaringan yang digunakan. Nah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian protokol jaringan. Protokol jaringan merupakan sistem yang mengatur komunikasi, hubungan, dan perpindahan data yang ada pada sebuah komputer dan jaringan. Sistem inilah yang menentukan aturan-aturan yang perlu ditaati oleh perangkat pengirim dan juga penerima agar hubungan jaringan berlangsung dengan baik. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu fungsi protokol jaringan. Nah, yang pertama ada pengalamatan atau addressing, yaitu menyediakan cara untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan melalui IP atau MAC. Nah, yang kedua ada routing, menentukan jalur terbaik untuk mengirim data dari sumber ke tujuan melalui berbagai node dalam jaringan. Yang ketiga yaitu ada pengendalian aliran atau flow control. Nah, yaitu mengatur aliran data untuk mencegah pengiriman data yang terlalu cepat yang bisa menyebabkan kemacetan atau kehilangan data. Yang keempat yaitu ada pengendalian kesalahan atau error control, di mana mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam transmisi data. Yang kelima yaitu ada segmentasi dan reassembly, yaitu memecah data menjadi paket-paket yang lebih kecil untuk dikirim melalui jaringan dan kemudian merakit kembali paket-paket tersebut menjadi data asli di tujuan. Nah, selanjutnya yang keenam ada pengendalian koneksi atau connection control, yaitu mengelola pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian koneksi antara dua perangkat dalam jaringan. Yang selanjutnya yaitu ada keamanan atau security, melindungi data dari akses tidak sah dan serangan melalui enkripsi, autentikasi, dan mekanisme keamanan lainnya. Dan yang terakhir ya ada QoS atau Quality of Service, itu mengatur prioritas dan pengalokasian sumber daya jaringan untuk memastikan kinerja aplikasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan mereka. Poin 3 ada cara kerja. Cara kerja protokol jaringan. Yang pertama ada pembentukan koneksi. Addressing, setiap perangkat dalam jaringan diberi alamat unit seperti alamat IP. Ini memungkinkan perangkat untuk diidentifikasi dan ditemukan dalam jaringan. Yang kedua ada DNS resolution. Nama domain diterjemahkan menjadi alamat IP oleh sistem DNS, Domain Name System, untuk memudahkan pengalamatan. Yang kedua ada pengemasan data. Segmentasi data besar dipecah menjadi segmen-segmen yang lebih kecil atau paket-paket untuk dikirim melalui jaringan. Protokol seperti TCP, Transmission Control Protocol, melakukan segmentasi ini. Yang kedua, header penambahan. Setiap paket data diberi header yang diberi informasi seperti alamat sumber dan tujuan, nomor urut, dan informasi kontrol lainnya. Yang ketiga, pengiriman data. Routing, paket data dikirim dari sumber ke tujuan melalui berbagai rute yang tersedia dalam jaringan protokol routing seperti OSPF.
Open Shortest Path Freeze, dan BGP Border Gateway Protocol menentukan jalur terbaik untuk pengiriman data. Transport Layer protokol di lapisan transport seperti TCP dan UDP, User Datagram Protocol, pengaturan bagaimana data dikirim dan diterima. TCP menjamin pengiriman data dan andal dengan melakukan koneksi pengendalian aliran dan pengendalian kesalahan, sementara UDP lebih cepat tetapi tidak menjaminkan keandalan. Yang keempat, pengendalian kesalahan dan aliran. Error detection dan correction. Protokol seperti TCP menggunakan mekanisme checksum untuk mendeteksi kesalahan dalam transmisi data, seperti ditemukan kesalahan paket yang rusak dikirim ulang. Flow control. Protokol seperti TCP menggunakan mekanisme kontrol aliran untuk memastikan bahwa pengiriman tidak membanjiri penerima dengan data lebih cepat daripada yang diproses. Penerimaan dan reassembly. Paket data yang diterima disusun kembali menjadi data asli berdasarkan nomor urut yang terdapat dalam header paket. Description dan decoding. Jika data dideskripsi, data akan didekripsi oleh penerima data juga dapat decode jika menggunakan format khusus. Yang keenam atau yang terakhir, penutupan koneksi. Connection termination. Setelah transmisi data selesai, koneksi ditutup secara tertib untuk mengosongkan sumber daya jaringan. Dalam TCP ini memberikan proses three-way handshake untuk mengakhiri koneksi. 4. Ada jenis protokol jaringan. Jenis protokol jaringan terdiri dari 8 poin. Yang pertama, protokol lapisan aplikasi. HTTP Hypertext Transfer Protocol digunakan untuk mentransfer halaman web. HTTPS HTTP Secure, versi aman dari HTTP yang digunakan enkripsi SSL atau TLS. FTP File Transfer Protocol digunakan untuk mentransfer file antara klien dan server. SMTP Simple Mail Transfer Protocol digunakan untuk mengirim email. POP3 Post Office Protocol 3 digunakan untuk mengambil email dari server. IMAP Internet Message Access Protocol digunakan untuk mengakses email yang tersimpan di server. Yang kedua, protokol lapisan transport. TCP Transmission Control Protocol menyediakan komunikasi yang andal dan memastikan pengiriman data yang lengkap dan terurut. UDP User Datagram Protocol menyediakan komunikasi yang lebih cepat tetapi tidak menjamin keandalan dan urutan data. Yang ketiga, protokol lapisan internet. IP Internet Protocol menyediakan pengalamatan dan routing paket data dalam jaringan. Ada dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. ICMP Internet Control Message Protocol digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan informasi terkait jaringan. Keempat, protokol lapisan data link. Ethernet digunakan untuk komunikasi dalam jaringan lokal atau LAN. PPP Point to Point Protocol digunakan untuk menghubungkan dua titik secara langsung. MAC Media Access Control mengontrol akses ke media fisik dalam jaringan. Yang kelima, protokol keamanan. SSL atau TLS Secure Socket Layer atau Transport Layer Security digunakan untuk mengakripsi data yang dikirim melalui jaringan. IPSEC Internet Protocol Security
mengamankan komunikasi IP dengan autentikasi dan enkripsi. Yang keenam, protokol manajemen jaringan SNMP Simple Network Management Protocol digunakan untuk mengelola dan memantau perangkat jaringan. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol pengotomatisan pemberian alamat IP ke perangkat dalam jaringan. Yang ketujuh, protokol routing OSP Open Short Text Page Free protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan besar. BGP Border Gateway Protocol protokol routing yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antara jaringan besar, misalnya antara penyediaan layanan internet. Yang terakhir, protokol VoIP Voice over IP SIP Session Initiation Protocol digunakan untuk menginisiasi pengelola dan mengakhiri sesi komunikasi multimedia seperti panggilan suara atau video. RTP Real Time Transport Protocol digunakan untuk mengirimkan data waktu nyata seperti audio atau video. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.